Niku di sisi yang lain, Bapak-bapak, selain muncul seperti itu, cinta seperti itu, tadi kan sudah muncul bahwasanya di dalam diri itu ada Al-Qur'annya. Tapi baru sebatas yang diketahui, sedikit itu sudah mampu membuat seseorang mencintai Allah atau begitu. Iya, Al-Qur'an ada di dalam diri saya. Nah, itu akan memunculkan yang saya sebut kemarin itu kepekaan. Dengan seloroh kemarin saya sebut bukan kepekaan dapat ngerasa lihat jin loh Mas, kan begitu tahu kemarin, bukan itu, tetapi kepekaan terhadap pelajaran-pelajaran yang lain, termasuk pelajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibaca itu berbeda, Pak, sudah. Kacamatanya sudah beda. Contoh lagi, dan saya ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, ini kan segala puji bagi Allah. Apa setiap kita baca itu pas sholat, rasanya seperti habis ke serempet truk nggak jadi? Enggak kan? Nah, coba jenengan bayangkan kalau rasanya alhamdulillahirabbil alamin itu seperti lepas dari ketabrak truk nggak jadi, atau dicakot ulo ternyata ulonya cuma tidak berbisa, alhamdulillah nggak berbisa. Itu kan berbeda dengan yang alhamdulillah seperti itu. Berbeda. Maka sholat di situ nanti akan mengarahkan pada sholat khusyuk, betul-betul tunduk dan patuh. Ya Allah, nggih panjenengan. Karena saya orang Jawa nggih, jadi nggih panjenengan itu kan ekspresi Jawa, bahasa Jawa. Bahasa ibu itu lebih berasa daripada bahasa Al-Qur'an. Kecuali kalau sudah paham bahasa Al-Qur'an. Bala syahidna niku kan beda karena sudah paham dan ada rasa. Karena bahasa itu adalah rasa. Simbol-simbol yang muncul dari rasa. Oke, Bapak-bapak, saya lanjut. Setelah seseorang itu mencinta kepada Allah atau di dalam dirinya itu ada Al-Qur'an, maka orang itu terpetakan menjadi tiga. Terpetakan menjadi tiga itu siapa saja. Di situ Allah berfirman bahwa Allah itu mewariskan kitab Allah pada orang-orang yang dipilih. Orang-orangnya tadi, Pak, orang yang sudah ada Al-Qur'an betul-betul ada dalam jiwanya, bukan dalam hafalannya. Maksudnya Al-Qur'an yang sudah ada dalam jiwanya, yang bisa bilang alhamdulillahirabbil alamin, itu tenanan. Yang bisa alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang hafalan bukan. Nggih, bagus lagi hafal sampai penjiwaan. Di antaranya Gus Baha itu menurut saya. Ya hafal Quran. Pemahamannya iya. Dan menjiwai. Ya, saat seperti itu bagus sekali. Saat orang-orang yang dipilih itu Quran surat Fatir, kira-kira kalau betul salah sebut itu 32. Surat Fatir ayat 32. Di situ disebutkan orang-orang yang dipilih, yang dititipi ilmu Al-Qur'an itu terpetakan menjadi tiga. Satu, itu zalimul linafsi. Wis paham, wis iso menjiwai, barunu sakarepe dhewe. Maka itulah tidak setiap orang yang sudah pinter itu kemudian selamat. Maksudnya di dalam Al-Qur'an itu kisahnya diantaranya kisah Bal'am bin Ba'ura. Itu adalah yang disebut saat Nabi Musa tersesat di padang Tih. Pernah baca betul? Nabi Musa setelah lepas dari kejaran Fir'aun itu muter-muter di padang Tih, Pak. Itu gara-garanya ada orang yang mendoakan. Nah, orang yang mendoakan itu adalah namanya Bal'am bin Ba'ura. Dungane kabul.
dia itu sudah pinter, sudah paham dengan Allah, tapi masih tergoda hawa nafsunya. Maka jangan kaget ada berita-berita dosen mencabuli mahasiswinya, kiai mencabuli ustadz mencabuli santrinya, guru juga begitu. Bahkan terakhir itu tukang resik-resik di sebuah sekolah mencabuli siswi. Nah, kan ngoten. Nah, yang pinter-pinter nih loh, dosen itu kan dikenal pinter, kiai, ulama, lalu kemudian ustadz yang kemarin ada, bahkan ustadz yang di Bandung atau di mana itu yang sempat ramai itu. Maka jangan kaget karena itu tadi bahwasannya orang yang sudah paham pun itu masih ada tiga golongan. Golongan yang terendah dan ya paling rendah adalah dzalimun li nafsi. Sering toh dengar kata dzalimun li nafsi? Apa dzalimun li nafsi? Dia mengingkari ilmunya. Kudune bersyukur tidak mau bersyukur, kudune sholat nggak mau sholat, kudune paham sholat wajib, ya kan wajib nggak bayar, dan seterusnya. Nggak minum-minuman keras, nggak judi sih nyoba sholat kayak 10.000 kok. Tadi malam saya habis ceramah tentang judi itu. Tentang judi itu. Jadi luar biasa nih. Itu 100 juta lebih katanya akun yang ikut judi itu Pak di Indonesia. 100 juta lebih. Masih separuh tuh Pak. Padahal apa orang ngerti nih judi haram. Saya yakin semua ngerti. Bahkan waktu kita ke Genting Island, ada yang ikut ke Malaysia? Itu kan tempat perjudian besar sekali. Nek munggah numpak kereta gantung ya Mas. Kapan tuh nemennya? Dari ini Arab nang Brunei. Malaysia Pak itu legal. Tapi kalau orang Malaysia nggak boleh masuk. Walaupun Muslim tapi kalau wisatawan boleh masuk. Tapi kok ngerti? Tapi itu hukumnya gimana? Sudah jelas melanggar dari norma Islam. Karena negaranya Muslim, sementara dia memberi apa itu rumah memberi apa ya? Menyediakan tempat itu. Ya kalau hukumnya ya dia bermaksiat kepada Allah. Jadi orang yang menegak negaranya pun juga. Ya memang itu dilokalisir. Karena negara pun kan sebetulnya tahu bahwa orang itu wis ngerti ya, tidak ngerti, boy kadang-kadang nggak mau nerima, kadang-kadang juga nggak kuat nahan nafsunya, pinginnya kegedean gitu kan, akhirnya kan tetap berbuat salah. Daripada berbuat salah berjudi di mana-mana, mending di lokalisir. Makanya ya sama Pak, sama. Nanti kalau yang biasanya yang nyewa perempuan-perempuan itu disebut lokalisasi kan tempatnya dulu. Ya memang sih niatnya pemerintah itu Pak, agar satu terkendali, termasuk penyakit yang ditimbulkan. Penyakit itu kan macam-macam orang. Bahkan sangat terkenal sekali yang namanya dilokalisasi. Lokalisasi itu pun ada masjid. Ya biar yang pas sadar itu melburu loh. Termasuk Gus Miftah itu kan kalau menurut pengakuannya sendiri, Gus Miftah itu kan dakwanya di musola di Sarkem. Nah gitu. Oh. Okay. Beliau cerita sendiri kan. Sampai didatangi Gunjek itu. Yang ternyata Gunjek yang preman itu ternyata intel. Kok ngerti saya? Saya nang YouTube ono kabeh, Pak. Dan saya percaya itu karena kayak Gunjek itu yang diwawancarai termasuk dulu pas di Pemuda Ka'bah itu sebelum jadi preman itu di Pemuda Ka'bah. Lalu kemudian istrinya, anaknya percaya karena banyak pihak. Gus Miftah juga seperti itu, dia sendiri yang bicara. Pun kalau umpamanya ya saya tidak berani menganggap Gus Miftah bohong kan enggak. Artinya ya sangat mungkin itu benar. Ya, artinya langkah-langkah seperti pemerintah yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka diantaranya memberi pengendalian,
pendidikan, pengobatan, pengendalian itu agar tidak kemana-mana, buka setan di mana-mana dulu kan begitu. Lalu kalau pendidikan ya kan pasti ada dinsos, ada dinas kesehatan yang ke sana, bahkan kayak Gus Miftah ke sana gitu. Yang ketiga kan pengobatan kalau ada penyakit. Jadi yang dipikir itu banyak Pak kalau pemerintah. Malaysia menurut saya juga seperti itu waktu mengizinkan, dan diantaranya di situ kalau orang Malaysia Melayu tidak boleh Pak. Kalau Malaysia Cina boleh, Malaysia India boleh. Ya itu bentuk diantaranya untuk melindungi kaum muslim. Memang repot Pak kalau mau 100%. Tidak akan pernah dunia ini ya, tidak akan pernah dunia ini 100% wong taat kabeh, tidak akan pernah. Mengapa saya bilang begitu? Karena Allah itu Maha Pengampun. Bisa menghubungkan? Nek wong niku apik kabeh, mboten wonten sing dosa. Nah, buat apa? Asmaul Husna Allah Maha Pengampun. Makanya kadang-kadang kalau kita pun berdakwah itu ya sekedar menyampaikan, tidak harus memaksa-maksa. Mengapa kok seperti itu? Itu hidayah Allah. Kita memaksa-maksa itu juga salah. Karena Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah, ya sampaikan apa yang aku tugaskan, karena Allah berfirman seperti itu. Oke, jadi kalau kita kembali lagi bahwasanya kemudian setelah Al-Quran itu di dalam diri kita, walaupun masih sebagian, lalu kemudian kita rasa cinta itu tumbuh, lalu orang itu kan diwarisi Al-Quran yang ada dalam diri itu dan terpetakan menjadi 3. Yang pertama dzalimul nafsi, dan ini tadi pembahasannya sudah panjang. Yang kedua itu namanya muktasid. Muktasid niku kayak wong pucuk-pucuk Pak. Muktasid niku tengah-tengah. Muktasid entah kok ekonomi kok iktisad itu saya juga nggak ngerti. Mungkin ada hubungannya. Muktasid niku tengah-tengah. Tengah-tengah niku nggih sangat berat untuk menahan dirinya tidak maksiat, kadang maksiat. Lalu mohon kepada Allah. Lalu kemudian sholat ya sholat. Yo ngerasa khusyuk krana akeh dosa iki. Ya Allah, ngapunten. Nggih, tapi nggih mboten kantuk nantang. Ngertos nggih. Orang khilaf itu bisa segera mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau nantang, bola bali itu nggih niku rasane nantang betul. Nek nantang ya tetap hukumnya lain. Nantang dengan orang khilaf niku lain. Terus ngerti kok dilanggar. Itu lain dengan orang enggak ngerti. Nah, orang muktasid itu tengah-tengah. Orang yang tertinggi itu namanya sabiqul khairat. Yang sekarang jadi moto fastabiqul khairat. Nah, niku maksudnya fastabiqul khairat itu adalah berlomba-lomba menuju kebaikan. Napa sing dilombaaken tadi niku bersyukur kepada Allah, menuju Allah, semakin taat kepada Allah, semakin takwa. Nah, niku yang muncul. Nah, bentuknya niku diantaranya salat wajib ya ditambahi salat sunnah, poso wajib ya ditambahi poso sunnah, zakat ditambahi sedekah. Niku bentuknya. Nah, mengapa kok saya menekankan bentuknya? Karena ada sangat sering sekali orang itu bentuknya itu ono sunah-sunah itu, tapi jiwanya bukan jiwa cinta, jiwanya bukan jiwa syukur, jiwanya bukan jiwa Al-Quran yang ada di dalam dada. Jadi ampang. Kalau seperti itu sama dengan firman Allah bahwasanya celakalah orang yang sholat. Wonten tak? Wonten betul. Mas Taufik wonten. Celakalah orang yang sholat.
Ini kalau ini sering di surat-surat pendek. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah atau neraka wail bagi orang yang sholat. Musallin di situ sebutannya itu. Musallin itu orang yang sholat. Al-musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana orang itu dengan sholatnya itu lupa. Sering betul kita pas sholat lupa. Pas sholat sih dieling sate. Wah, sate kelatakku mau pesenanku wis dadi urung ya. Cocok pelalen kae umpamanya begitu. Cocok keliru sing dikai kecap. Jadi ngelih ya, Pak. Nah, Bapak-bapak, selain lupa dengan sholatnya itu, penafsiran para ulama berbeda-beda. Ada yang namanya sahun itu ya nggak sholat. Ada yang menunda-nunda sholat. Tetapi kalau saya lebih sepakat dengan pendapat yang karena musholin itu adalah orang yang sholat. Maka saya lebih pas penafsirannya para ulama itu yang menafsirkan ya lali itu Pak di dalam sholat. Yang bagus pe Allah kok lali. Jangan bayangkan saya sama Mas Pur ngobrol. Ketoknya ngobrol karo Mas Pur. Aku bertamu nang Mas Pur tapi aku ngene wae tak delok dalan. Janjane aku nang omahe Mas Pur iki ndeleki Mas Pur apa nyegat sapa sih nang dalan? Kertas. Jenengan wis sholat Allahu Akbar ngadep sinten? Kok gak eling Gusti Allah? Umpamanya nggih muga-muga kusuk kabeh nggih. Banyak faktor. Maka itu seperti orang ngobrol bertamu sing ditamoni ora demen-demen lho Pak. Gusti Allah. Jenengan aku karo Mas Pur biasa mungkin wancane Lukman ngono iku kelakuane. Umpamane begitu. Coba lah Gusti Allah lebih tinggi mana daripada Jokowi, daripada siapa? Sing Ustadz terkenal itu UTS, UAS itu Abdul Somad. Lebih mulia siapa? Lebih berapa ribu berjuta kali lipat kan? Lah kok wani-wani nih? Nali pas sholat. Wah, sering ya Pak lupa. Ya saya makanya kita itu ada belajar gini kan dalam rangka itu. Sama-sama kula kita asik sering koyo ngoten. Ya bar makanya para ulama dulu niku nek bar salat niku sing diwaos napa? Pertama kali habis salat yang dibaca napa? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ngoten ta yang diajarkan ulama. Maksudnya sedalam itu, Pak. Kita ngelakoni mungkin ya, sing ngelakoni. Kayak saya nang Jawa Timur mesti bar salat nggih astagfirullahaladzim bareng-bareng. Ngerteni, Pak. Salat itu ternyata nggak semudah itu, makanya ya Allah ngapunten. Itu maknanya. Dalam nyari sesuatu nggak kebantu tuh malah sholat kok ketok itu sholatnya baik tenang nggak ngaku ya nggak khusyuk ya begitu loh sering ya Pak. Kayaknya nyari sesuatu nggak ketemu lah nggak ketemu harus ngomong gitu banyak itulah tuh pas posisi sholat tuh langsung ketemu. Nah itu lah penyediaan salah satunya seperti itu. Saat ini dipelajari ben mboten ngoten. Lalu kemudian selain lupa terhadap sholatnya itu adalah orang-orang itu riak dengan sholatnya. Riak niku kita kan pun ngertos sedaya itu. Sholat itu bukan karena lillahi ta'ala niku riak. Wah, Pak Asmuni nang mushola karena nang mushola sholat itu riak. Jadilah diri sendiri. Jadi diri sendiri apa? Dulu Pak Asmuni duluan ke mushola kan ngoten. Karena apa? Aku matur nuwun nang Gusti Allah. Karena matur nuwun aku tak tenanan. Karena saya cinta kepada Allah, aku tak tenanan. Nah, umpamanya begitu. Selorohnya begitu. Nah, sholat aja
ada yang seperti itu. Mengapa kok saya menekankan tentang bentuk itu? Agar kita tidak tertipu. Mengira diri kita itu sudah taat, sudah takwa, tiba kosong. Itu mengkhawatirkan sekali. Di antara kosong masalah sholat ya seperti itu. Kosong masalah zakat ya karena zakat kita itu karena wah aku wong sugih nang kampung iki nek gak zakat yo piye maneh ya. Akhirnya wah aku tak zakat malah sing gedenya apa ben ketok kan 2,5% dengan kok ngomong kan iso ngitung kekayaanku berapa. Ini kosong. Zakatnya nanti jadi kosong. Lah gitu, Pak. Yang enggak riak niku yang lillahi ta'ala. Krono Allah, krono kula mau syukur padamu ya Allah. Saya mau cinta padamu ya Allah niku. Saya mau taat padamu itu yang namanya lillahi ta'ala. Karena kalau kosong-kosong niku bahaya. Termasuk kalau sudah sodako lalu diungkit-ungkit. Bahasa Jawanya kalau Jawa Timur diundat-undat. Biyen wis tau tak tolong ngono saiki kok ora gelem nolong aku piye to? Itu kan menyakitkan. Wong iki biyen gak ikhlas rek nolong aku. Itu oleh Allah diibaratkan seperti debu di atas batu. Debu di atas batu kena hujan. Hilang dong kan? Hilang jelas.